Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Habibullah. Saya akan berdialog tentang penyuluhan. Penyuluhan hari ini saya bersama dengan kawan saya Aulia Ikrar Muhammad. Beliau adalah alumni PCR, betul? Betul. Oh. Alumni PCR baru tahun ini. Baru tahun ini. Oke, kita akan mengomongi masalah vaksin. Aulia sudah vaksin? Sejauh ini belum vaksin. Belum vaksin. Ya. Apa kendala kira-kira itu? Oh, kendala vaksin ini mungkin di luar sana masih susah, masih ramai ngantri. Oh, masih mungkin ramai. Karena diri saya sendiri masih malas, masih ngantri itu masih malas. Mungkin jaga jarak waktu vaksin itu belum ada. Jadi saya belum pengen kali. Oh, belum pengen kali. Kita akan mensosialisasi barang dengan Aulia Ikrar Muhammad saat ini. Sebelum itu kita harus tentu apa itu vaksin, jenis vaksin yang ada di Indonesia, kriteria orangnya yang bisa mendapatkan vaksin dan manfaat vaksin tersebut. Yang pertama itu adalah vaksin. Vaksin adalah zat atau senyawa yang berfungsi untuk membentuk kekebalan tubuh manusia. Ada beberapa banyak vaksin sih di Indonesia ini. Mungkin saudara lihat tahu? Sejauh ini saya mengetahui cuma 3 vaksin ya. 3 vaksin. Ya, vaksin Sinovac, AstraZeneca sama vaksin Moderna. Wah, iya. Satu lagi mungkin ada vaksin merah putih. Vaksin merah putih yang terbaru ya. Iya, terbuat buatan anak negeri itu tuh. Negeri ya. Buatan anak negeri. Pak Terawan punya. Apa ada bedanya itu dalam negeri sama di luar negeri? Oh, ada efek sampingnya. Ada, tapi vaksin merah putih ini lagi diuji klinis baru. Masih diuji ya? Masih diuji klinis. Oke. Ini manfaat vaksin itu ada banyak ya. Yang pertama itu mencegah penularan COVID-19. 2, melindungi orang tersayang kita terhadap COVID-19 ini kan. Orang tersayang dan orang-orang lainnya. Itu menghentikan penyebaran COVID-19 dan membantu melindungi generasi selanjutnya. Biar tidak punah itu ada beberapa orang juga kriteria orang yang penerima vaksin. Yang pertama itu tidak pernah terdapat COVID-19. Aulia pernah? Sejauh ini saya pernah mengalami sekali kena COVID. Itu pun dampaknya mungkin ada terlalu banyak mobilitas sama terlalu banyak aktivitas gitu. Tapi gejalanya cuma hilang penciuman dengan rasa aja ya? Gejalanya hilang rasa, penciuman. Oh, itu aja. Tapi itu belum udah ada 3 bulan? Dah hampir 3 bulan. Oh, hampir 3 bulan. Berarti hampir belum bisa untuk vaksin deh. Saudara Aulia nih, dia harus tidak kena corona selama 3 bulan kurang. Yang kedua itu suhunya harus normal Aulia. Tidak lebih dari 37,5. Tekanan darah kita itu harus di bawah 180/100 mili gitu. Yang selanjutnya ibu hamil dengan usia kandungan di atas 13 minggu dan usia kandungan serta ibu yang menyusui. Ada yang mau ditanyakan saudara Aulia? Sampai sini mungkin saya ada beberapa pertanyaan tentang vaksin. Kan walaupun udah divaksin dia secara individual, kenapa banyak beberapa orang masih terjangkit corona itu sendiri? Itu ada juga yang divaksin itu divaksin tapi efek sampingnya lebih mengerikan daripada corona gitu, saya dengar. Oh, efek samping itu selalu ada ya kan, efek samping. Habis itu kan kenapa sih orang sudah divaksin ya kan, sudah divaksin tapi masih tetap kena corona. Itu tuh vaksin tuh bukan 100% menghilangkan penyakitnya gitu. Misalnya vaksin itu antibodinya tidak terbentuk. Salah satunya kenapa orang kena vaksin kena virus corona setelah divaksin tuh vaksin antibodinya belum terbentuk.
Yang kedua mungkin terbentuknya itu selama berhari-hari atau berminggu-minggu baru terbentuk antibody. Yang kedua itu vaksin COVID-nya kurang tidak 100%. Seperti tidak 100% ini tidak akurat. Iya, seperti kita vaksin waktu kecil udah pernah campak. Vaksin campak kan enggak ada sebagian orang yang kena campak juga walaupun udah divaksin, maka tidak 100% dia menghilangkan. 100% menghilangkan. Iya, vaksin ini juga apa namanya itu mencegah keparahan. Seperti ada podcast Deddy Kobuzer, pernah dengar? Oh, saya sering mendengar podcast Deddy Kobuzer. Iya, podcast itu tuh kan dia pernah kena apa tuh? Badai sitokin. Oh, tahu. Badai sitokin. Beliau tuh belum pernah divaksin. Seandainya telah divaksin, mungkin tidak terlalu parah penyebab corona badai sitokin tersebut, Saudara Olia. Mungkin mutasinya karena corona ini bermutasi terus menerus, jadi vaksin yang semalam kurang gitu. Makanya kebanyakan ada sekarang vaksin ketiga untuk orang kesehatan, hanya untuk orang kesehatan. Oh, jadi kalau untuk masyarakat umum atau masyarakat sekitarnya gitu nggak perlu vaksin ketiga gitu? Oh, belum vaksin ketiga. WHO belum menganjurkan untuk vaksin ketiga. Tapi diwajibkan untuk bagian untuk nakes. Soalnya orang tuh kan lebih banyak dengan pasien-pasien COVID itu. Jadi imun tubuhnya harus kuat itu. Kalau saya pikir kalau misalnya ini lebih 3 kali vaksin itu bisa jadi terjadi dampak lebih parah lagi, bukan? Misalnya ini udah 3 kali divaksin gitu. Oh, itu akan menguatkan imun tubuh dia. Tubuh, ya. Ini vaksin ketiga tuh kebanyakan mood booster, penguat imun tubuh dia. Tambah kuat imun tubuh kita setelah divaksin kan kuat juga. Ini tambah lebih kuat lagi vaksin ketiga. Ada bertambah tamengnya lagi. Bertambah Ya. proteknya lagi. Ada lagi Olia? Sejauh ini mungkin beberapa bulan atau hari lagi mungkin saya akan mencari vaksin. Oke. Untuk menjaga diri sendiri. Terutama untuk orang tersayang. Apalagi ya kita tahu lah sekarang di tahun ini atau tahun biasanya mungkin diperlukan juga vaksinasi itu sebagai syarat. Iya, syarat garap pemerintah juga. Kita kan nggak tahu. Kita juga mendukung pemerintah untuk mengejarkan vaksin tersebut. Oke. Cuma sekian dari penyuluhan kami hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.